Kalau tadi kita bahas perusahaan plat merah dari sektor energi, nah kali ini kita akan bahas perusahaan plat merah dari sektor perbankan, saudara. Emiten BBRI akan melepas saham melalui penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dulu alias right issue. Ada 28 miliar saham yang akan ditawarkan ke pasar. Lalu bagaimana prospek right issue ini? Pagi ini kami akan berbincang langsung dengan Alfred Nainggolan, Kepala Riset Pros Capital. Selamat pagi Bang Alfred. Halo, selamat pagi. Oke, ini boleh secara umum dulu Bang, mungkin banyak yang belum tahu. Sebenarnya hak memesan efek terlebih dulu atau right issue ini apa sih? Jadi right issue itu adalah mekanisme bagaimana perusahaan mendapatkan atau memperoleh pendanaan dengan cara menerbitkan sahamnya. Nah, dalam mekanisme right issue BRI, mereka melakukan penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. Artinya hak pertama diberikan kepada pemegang saham existing. Jadi bagi masyarakat yang punya saham BRI sampai saat ini, mereka berhak mendapatkan hak untuk boleh membeli saham baru tersebut. Oke, berarti ini kesempatan untuk yang sudah punya saham BBRI dulu. Tapi prospeknya gimana Bang Alfred? Harga yang ditawarkan 3.400 ini katanya jumbo sekali. Nilai right issue-nya bahkan katanya mencetak sejarah gitu. Tapi prospeknya seperti apa? Ya, kalau kita bicara prospek tentu kalau dari sisi aksi korporasi right issue sangat tergantung dari penggunaan dananya ya, sama kondisi perusahaan. Kalau kita lihat kan dalam right issue BRI ini bisa dikatakan proses right issue ini adalah cara bagaimana tadi pemerintah melalui Kementerian BUMN menggabungkan PMN dan juga Pegadaian ke dalam BRI. Jadi kalau kita lihat bahwa jumlah dana yang dicoba diraih itu kurang lebih sekitar 90-an triliun ya, 96 triliun, sementara untuk akuisisi PMN dan juga Pegadaian kurang lebih sekitar 50, artinya nanti ada 40-an triliun dana baru. Jadi kalau kita lihat mekanisme ini artinya sebenarnya prospeknya sangat bagus, apalagi tadi bahwa PMN dan Pegadaian ini merupakan BUMN yang sangat sehat. Ambil contoh memang dari sisi rasio return on equity-nya ya, double digit, dan juga kita lihat sepanjang pandemi di tahun 2020 kita lihat resiliensi bisnisnya juga cukup bagus. Jadi kalau bicara prospek ini merupakan proses right issue yang sangat besar, tapi tadi dari sisi penggunaan dananya sangat efektif sekali karena pembelian PMN dan juga Pegadaian ini bisa dibilang cukup murah atau harganya juga cukup atraktif, sehingga ini tentu akan memberikan nilai tambah yang sangat besar bagi BRI ke depan. Karena tadi bahwa ini kan ada pelebaran segmen ya, artinya antara BRI, PMN dan juga Pegadaian, dan kemungkinan juga dari sisi sinergi juga cukup besar kalau melihat, ambil contoh teknisnya dari sisi co-location nanti untuk kantor-kantor cabang di daerahnya bisa kemungkinan ada penggabungan dan sebagainya, ini menghasilkan penurunan biaya operasional yang cukup bagus. Selain tadi bicara masalah tadi bahwa produk-produk BRI bisa ditawarkan nanti kepada nasabah Pegadaian atau PMN, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau bicara masalah prospek dari right issue ini saya melihat sangat bagus, ini semakin memperkuat core bisnisnya BRI bicara masalah mikro, nasabah mikro. Oke, punya prospek yang sangat bagus dengan tadi adanya pembentukan subholding dengan dana yang dikumpulkan sekitar 90 triliun rupiah tadi. Tapi apakah bisa nantinya mengerek harga BBRI untuk kedepannya Bang Alfred? Ya, kalau mengerek ke depannya tentu bisa ya. Kalau kita lihat dari sisi prospektusnya, mereka juga melihat bahwa pasca penggabungan beberapa rasio-rasio keuangan mereka mengalami improve yang cukup bagus, seperti misalnya rasio probabilitas. Jadi tentu kalau kita bicara masalah harga saham tentu akan ditopang oleh faktor fundamental, sehingga dalam jangka panjang tentu harga saham akan mengikuti fundamental perusahaan. Apalagi dalam fase sekarang adalah fase pasca pandemi menuju pasca pandemi, yang artinya bahwa kita tahu bahwa UMKM itu punya resiliensi yang juga cukup bagus, sehingga kalau kita lihat bicara masalah growth bisnis ke depan atau growth bisnis UMKM tentu menjadi growth juga bisnis dari Bank BRI, sehingga ini yang kita katakan bicara masalah potensi harga saham ke depan. Kalau melihat dari sisi growth fundamentalnya, kita melihat ada upside yang juga cukup bagus, apalagi kalau lihat dari sisi valuasi kan, ambil contoh memang Bank Buku 4 relatif memang masih sedikit ya. Kalau kita lihat BRI bersaingnya antara misalnya dengan yang non BUMN
seperti BCA dari sisi valuasi masih cukup murah, atau dari sisi valuasi historisnya juga relatif masih cukup rendah saat ini, sehingga kita melihat dari sisi valuasi dan juga growth fundamentalnya jadi juga cukup masih besar untuk potensi upside. Tinggal memang kita melihat bahwa proses seberapa cepat tadi harga sahamnya bisa menyesuaikan atau mengikuti pertumbuhan fundamentalnya, itu yang memang bisa dikatakan relatif cukup sulit ya, karena memang animo masyarakat sekarang masih sangat kuat kepada bank-bank yang punya exposure digital. Walaupun dari Bank BRI sendiri tentunya punya infrastruktur digital yang sangat kuat, bahkan paling kuat untuk bank saat ini. Oke, berarti kemungkinan ini memang cocoknya untuk jangka panjang. Karena kalau ngeliat harganya selama 6 bulan kan kecenderungannya turun nih, Bang Alfred, BBRI. Nah, ini untuk jangka apa nih sebenarnya? Right issue ini bisa jadi sentimen yang cukup baik untuk BBRI. Meskipun tadi saingannya adalah bank-bank digital yang semakin banyak bermunculan. Ya, kalau kita lihat historis emiten-emiten yang melakukan right issue biasanya memang untuk short term-nya, pasca nanti proses right issue selesai, itu di harga sahamnya biasanya ada dapat sentimen positif, apalagi kalau melihat BRI, kalau melihat nanti publik atau pemegang saham non pemerintah yang melakukan eksekusi REC itu cukup besar, sehingga dana yang masuk ke perseroan itu cukup besar, ini akan menjadi katalis yang cukup bagus untuk short term-nya. Nah, untuk jangka panjang ya kita tahu memang bahwa karakteristik investasi saham memang bisa dibilang instrumen investasi jangka panjang, karena memang kan beli saham kan beli perusahaan, termasuk ketika dalam proses right issue saham baru yang diterbitkan, ketika nanti pemegang saham existing atau investor baru mendapatkan saham baru tersebut, tentu tadi instrumennya adalah instrumen jangka panjang. Oke, berarti ini kalau tadi Bang Alfred sudah ceritakan semua, gimana caranya kalau investor baik yang misalnya dia sudah punya ingin membeli ataupun mereka yang belum memiliki saham BBRI untuk mau mendapatkan sedikit keuntungan dari right issue ini, caranya bagaimana, Bang? Ya, yang pertama bagi pemegang saham yang existing ya, kalau saat ini masyarakat yang punya investor yang punya saham BRI dipegang sampai tanggal 7 atau tanggal 8 kemarin, maka hari ini seharusnya right-nya itu sudah masuk ke dalam rekening saham mereka. Jadi pilihan bagi pemegang saham BRI yang sudah mendapatkan right itu pilihannya ada dua, yaitu mengeksekusinya. Kalau mengeksekusinya nanti ada periode eksekusinya ya 12 sampai 22, ya kurang lebih 13 sampai 22 September. Nanti mereka tinggal menyiapkan dana per sahamnya 3.400. Pilihan keduanya adalah mereka bisa menjual right-nya. Jadi nanti perdagangan right-nya juga 13 sampai 22 September. Jadi bagi pemegang saham existing, mereka punya dua opsi, menjual right-nya atau mengeksekusinya. Nah, bagi yang belum punya saham BRI, mereka juga bisa membeli right-nya nanti, dan karena nanti right-nya itu diperdagangkan pada tanggal 13 sampai 22 September. Jadi yang belum punya BRI, kalau mereka pengen membeli saham BRI yang tadi untuk right issue yang 3.400, mereka bisa beli dulu right issue-nya. Jadi begitu mereka beli right-nya, nanti bisa menghubungi broker masing-masing di sekuritas untuk ikut pembelian saham right issue. Tentu nanti tadi bagi yang membeli right-nya mereka harus menyediakan tadi dana per sahamnya 3.400. Jadi itu yang bisa dilakukan. Nah, tadi untuk memanfaatkan ini tadi kita melihat bahwa bagi yang tidak pengen membeli saham right issue-nya atau membeli saham biasanya, mungkin lebih baik dieksekusi pembeliannya setelah proses right issue selesai. Karena nanti begitu right issue selesai, tentu tadi ada harga teoritis yang akan mulai diperdagangkan. Dan kalau melihat harga right issue-nya 3.400 dan kalau sampai sekarang harga BRI masih 3.700, tentu nanti harga teoritisnya akan berada di tengah-tengah atau bisa lebih rendah dibandingkan harga pasar. Itu potensi yang cukup bagus sebenarnya bagi yang belum punya saham Bank BRI tapi pengen beli saham BRI, yaitu setelah nanti proses right issue-nya. Oke. Jadi ini adalah kembali lagi diserahkan kepada masing-masing, tapi tadi sudah ada gambarannya bahwa prospeknya cukup baik untuk right issue BBRI yang akan dimulai di tanggal 13 sampai 22 ini. Terima kasih banyak Alfred Nainggolan, Kepala Riset Pros Capital, sudah memberi penjelasan pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu Bang Alfred. Ya, sama-sama. Terima kasih.